Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atlan Yusuf Pranasya dari kelas 11 IPS 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik, pelajaran sosiologi. Konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu atau individu kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kon yang berarti bersama dan vigere yang berarti berunturan atau tabrakan. Sedangkan menurut ilmu sosiologi, konflik adalah sebuah proses sosial yang bertentangan atau berlawanan atau berbenturan kepentingan antara dua orang atau lebih dengan salah satu pihak yang berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya. Nah, dari konflik tadi itu memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Faktor pertama, perbedaan-perbedaan yang melekat antara individu. Di setiap individu itu memiliki sifat yang berbeda-beda, kepentingan, serta sifatnya. Maka dari itu terkadang terjadi konflik di antara individu-individu tersebut untuk mencapai suatu tujuan dari kedua variabelnya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya. Maka dari itu terkadang di antara kedua atau lebih budaya itu memiliki suatu permasalahan, entah itu adat istiadat ya dan lain-lain lah. Faktor yang ketiga ialah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini bisa menyangkut antara individu atau kelompok, individu kelompok, dan individu kelompok. Terkadang dari kedua variabel tersebut memiliki kepentingan berbeda-beda. Maka dari itu, di antara variabel kedua itu memiliki ambisi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang terkadang bertentangan dengan variabel lawannya. Maka dari itu terjadilah konflik yang disebabkan oleh kepentingan salah satu variabel. Faktor yang keempat disebabkan oleh perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dilatar belakangi oleh perubahan sosial ekstrim yang pernah terjadi adalah revolusi. Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga memunculkan golongan-golongan dengan pendirian yang berbeda-beda. Macam-macam konflik ini ada banyak. Yang pertama ialah konflik pribadi. Konflik pribadi ini contohnya antara masalah pribadi atau masalah antara individu yang tidak menyebabkan dua orang atau lebih sebagai kelompok. Jadi antara satu dengan satu masalah. Yang kedua, konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini contohnya ialah antara penduduk miskin dengan penduduk kaya, atau pemerintah dengan penduduk yang mengalami konflik dengan masalah tertentu. Yang ketiga, konflik kelompok. Konflik kelompok ini terjadi antara dua orang atau lebih di antara kelompok. Jadi yang bertikai itu ada banyak orang lah. Contohnya ialah biasanya sepak bola. Konflik sepak bola. Yang keempat ialah konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi bisa individu atau kelompok yang mengalami persaingan ekonomi. Contohnya ialah berdagang, konflik antara pedagang. Lalu yang kelima ialah konflik hukum. Konflik hukum ini terjadi akibat ketidakadilan yang diberikan kepada penduduk disebabkan ketidakadilan. Maka dari itu terjadi konflik. Yang keenam ialah konflik ras. Konflik ras ini terjadi akibat ada permasalahan antara suku bangsa. Contohnya dengan ras si putih dan ras si hitam
ya yang mengakibatkan pergesekan antara keduanya yang biasa disebut SARA. Yang ketujuh, konflik agama. Konflik agama ini sering terjadi di Indonesia, diantaranya ya agama Islam dengan non-Muslim yang biasa terjadi. Lalu ada konflik politik. Konflik politik ini sering terjadi antara partai-partai politik yang memiliki cara pandang dan pola pikir yang berbeda. Maka dari itu terjadi konflik atau perdebatan untuk memenangkan. Lalu yang terakhir ialah konflik internasional. Konflik internasional ini banyak contohnya, diantaranya antara negara-negara besar, contohnya Israel dan Palestina. Ya, internasional. Nah, dari konflik tadi memiliki dampak. Dari sebab ada dampak pastinya ya. Tidak selalu dampak negatif yang diberikan oleh konflik. Ada juga dampak positifnya, diantaranya satu, ialah memacu masyarakat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas antara individu dan kelompok. Jadi yang habis konflik tuh pasti solid banget dah sama kelompoknya. Yang ketiga, menciptakan norma-norma lama dan norma baru yang harmoni dan berjalan selaras dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, pihak yang berkonflik mulai berkompromi sesuai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, dampak positifnya ialah mengurangi ketergantungan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dari dampak positif tadi, pasti konflik memiliki dampak negatif. Apa aja sih? Yang pertama diantaranya ialah keretakan hubungan antara individu atau kelompok yang berkonflik. Jadi besar kemungkinan dua variabel yang berkonflik tadi itu memiliki permusuhan yang dalam jangka waktu lama. Yang kedua ialah dominasi terhadap individu atau kelompok yang ditaklukkan. Kayak kemenangan konflik itu memiliki ketertindasan terhadap kelompok yang lemah atau kelompok yang dikalahkannya. Lalu yang ketiga ialah menimbulkan rasa dendam, benci, dan saling curiga. Jadi yang pernah berkonflik di antara keduanya itu pasti memiliki kayak kebencian, kecurigaan, atau rasa dendam di dalam dirinya atau kelompoknya gitu. Yang membekas lah. Lalu yang terakhir ialah, yang keempat ialah kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa. Dan ini tidak bisa terhindari apabila konflik sudah terjadi atau tidak terkendali menjadi suatu kekerasan atau ketertindasan. Dan bahkan peperangan di berbagai, ada yang negara, kelompok, dan individu pun bisa. Semuanya yang berbagai konflik kalau yang keterusan. Nah, dari yang tadi itu kita mengambil kesimpulan ialah konflik suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dengan pemerintah yang memiliki berbagai macam jenis, bentuk, dan tujuan serta sifat dari konflik itu tersendiri. Dan tentunya tidak terlepas dari dampak negatif atau maupun dampak positif yang dapat disebabkan karena adanya suatu perbedaan kepentingan yang mengikat antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, variabel A dengan B, bertikai, berkonflik. Oke. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.